Anak saya sendiri, buah hati pertama saya. Selama 5 tahun saya menunggu. Akhirnya diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Saya bukan orang biasa. Saya tahu sistem yang ada di sini. Saya tahu. Saya mengerti seperti apa. Tapi apa yang dilakukan? Akhirnya anak saya meninggal. Kalian digaji oleh negara, makan dipajak, bayar dipajak, sakit pun harus bayar. Setelah sakit dan anak saya meninggal didenda juga oleh BPJS dan RSUD. Apakah kalian tidak merasakan rasa sakitnya? Mantan karyawan BPJS Kesehatan teriak-teriak di depan RS Karawang dikarenakan istrinya melahirkan dan setelah itu anaknya 2 jam setelah melahirkan meninggal dunia dikarenakan adalah kecuaian daripada dokter, karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa istrinya pendarahan dan si dokter tersebut menyarankan untuk dioperasi secepatnya. Dan si mantan karyawan BPJS tersebut mengiyakan atau menyetujui dengan operasi ataupun disesar. Tapi dari jam 5 subuh sampailah ke 6 sore baru ditangani istrinya. Siapa coba yang tidak marah-marah seperti itu? Berikut ini cuplikan videonya. Bapak, anak saya meninggal. Bahkan sampai anak saya meninggal pun Bapak harus tahu masih didenda sama BPJS. Saya demo sendiri. Mayday, orang pergi ke Jakarta, saya demo depan BPJS. Akhirnya setelah itu apa? Dihilangkan dendanya dengan dalih apa? Kesalahan sistem. Vaksin, men. Saya bukan orang bodoh, Pak, untuk dibodoh-bodohi. Salah, Bapak, membodohi saya mah. Atau mau saya kuliti semua? Sistem-sistem yang di sini saya tahu kebobrokannya, Pak. Saya beberapa tahun juga saya memegang BPJS, Bapak. Aduh, berapa dana yang digelontorkan untuk RSUD saya tahu nominalnya, Bapak. Gak ngerti lagi. Saya bukan orang-orang biasa, Pak. Saya beberapa tahun juga membantu pemerintah untuk melayani masyarakat. Dan saya akhirnya terbuang karena saya beda teguh dengan pendirian saya, tidak mau melakukan korupsi. Tidak mau melakukan culas. Akhirnya saya dibuang. Nah, Mas Edwin, ini kan dari pihak rumah sakit sudah membuka mau menerima. Kan di sini Ibu, punten banget ini. Kan tadi saya bilang, suruh dokter alam di sini. Saya bukan orang suci, saya tidak mau masuk ke ruangan suci ini. Ini dia kronologi penjelasan lengkapnya akan diceritakan oleh si korban terkait istrinya sebelum melahirkan dan pendarahan. Jadi gini ya, sebenarnya kejadian awal mulanya sampai istri saya bisa di rumah sakit dan kejadian meninggal ini anak saya pertama pada hari Senin malam, tepatnya udah masuk ke hari Selasa di tanggal 29, itu istri saya sekitar jam 1 atau jam 2-an itu mengalami perdarahan di rumah. Setelah saya langsung bawa ke RSUD Karawang. Di apa-apa sama istri saya, akhirnya saya bawa menggunakan motor sampai ke IGD di RSUD Kabupaten Karawang. Terus saya disambut sama bidan IGD itu dan diberikan tindakan untuk penghentian darah sama dipasang infus. Nah, setelah dipasang infus, perdarahan sudah stop. Datanglah dokter, ya, kalau nggak salah dokter residen, 2 orang perempuan tidak pakai kerudung, yang satu sama dokter residen laki-laki yang pakai kacamata. Terus diperiksalah istri saya, dilakukanlah USG dan dilakukan juga pakai perekaman alat buat detak jantung bayi sama bidannya, dan alhamdulillah memang di situ normal, si bayi itu masih di dalam perut. Oke, tunggu sekitaran jam 5 itu diperiksa lagi dan sekaligus dapat ruangan untuk masuk di ruangan Cilamaya baru, dan di situ juga dilakukan pemeriksaan lagi sama dokternya itu, dan sampai keluar statement dari dokter yang malam periksa dan dia pagi juga periksa, ngomong ini Pak harus diterminasi. Nah, karena saya nggak ngerti terminasi itu apa, saya nanyalah ke dokternya,
Ini apa dok maksudnya terminasi itu? Terminasi itu harus segera dilahirkan secara paksa menggunakan SC, dia harus di SC atau sesar. Akhirnya kan saya juga bingung ya. Saya nanya ya udah dok, gak apa-apa kalaupun memang harus dilahirkan secara paksa, yang penting bisa selamat. Ya pak, karena ini kondisinya dua yang harus diselamatkan antara janin dan ibunya. Itu karena Jam 5 subuh. Jam 5 subuh karena ini udah pendarahan terus gitu, keluar darah terus gitu, ini nggak bisa didiamkan. Akhirnya dari situ ketika mau pindah ruangan, istri ke kamar mandi dan keluar lagi tuh kayak gumpalan daging di kamar mandi tuh. Nanya lagi ke bidan, oh ya udah cina ini mah nanti kita konsultasikan sama dokter DJPP apa gitu, SPOG-nya gitulah. Akhirnya udahlah dibawa tuh ke ruangan Cilamaya Baru pak, sekitaran jam setengah 7, jam 7-an lah pokoknya, jam segituan udah matahari ada gitu. Nah udah sampai di ruangan, ada lagi dokternya beda lagi pak, dokter apa sih dokternya, pokoknya dokternya perempuan pakai kacamata, di DJJ pak, di DJJ teh dipakai alat dia, di detak janinnya masih normal, alhamdulillah. Cuman di situ juga keluar juga perdarahan, keluar darah lagi. Bilang lagi, bapak nanti bapak jangan kemana-mana ya, ini udah keluar darah lagi, takutnya langsung dinaikkan ke meja operasi. Saya akan konsultasi dulu sama dokter penanggung jawabnya, dokter SPOG-nya. Si dokter itu bilang, ya bu, oke. Dia pergi udah jam 9 juga, sama pak, itu perdarahan lagi, datang lagi si dokter itu nyaranin ini harus cepat-cepat dinaikkan ke meja operasi, harus dilakukan sesar, tapi dikasih obat dulu sama si dokter itu, sama si bidan buat berhenti tuh. Nah setelah jam 12 pak, kejadiannya itu jam 12, pokoknya sebelum jam 12 lah, Malam. siang di hari keduanya di tanggal 29. Nah itu keluar darah lagi, otomatis kan saya nanya lagi ya ke bidannya. Yang pertama juga emang pelaporan bidannya ketika di jam-jam segitu perdarahan, saya laporan bidannya ketus lah jawabannya gitu, sabar mau dioperasi, yang namanya orang tua namanya suami pak sama istri sendiri ya udahlah, saya ngerasa aman juga ada di rumah sakit tuh. Jam setengah 12 pokoknya sekitar jam segituan keluar darah lagi, saya lagi duduk tuh di samping istri saya, ini keluar darah lagi, coba dicek sama saya, dilihat kan pakai pampers ya pembalut, itu darahnya ada lagi banyak keluar. Nanti dari malam sampai jam 12 jam itu 4 kali pendarahan bang itu. Pas langsung saya manggil lagi ke bidannya, bu ini keluar darah lagi, iya sabar, bisa sabar enggak gitu kan, ini mau dioperasi gitu. Siapa itu? Kata yang bidannya yang di situ bang, Petugas itu. betul yang tugas. Nah terus beres itu ya udah saya balik lagi ke ruangan. Gak lama kemudian ada 15 menit ngomong lagi, ini mah ketuban deh, pecah keluar, soalnya beda bukan darah, istri dia ngerasain, terus dibarengin sama darah. Saya balik lagi bang, nanyain lagi, bu ini ketubannya pecah kan tadi udah. Nah si bidan jawabannya bilang, kan tadi udah dibilangin ini mau naik meja operasi, kita nggak duluin dulu yang gawat darurat, yang ada yang lagi kejang di sana, cina gitu. Jam 12 bang, siang. Bu, tapi kan ini istri saya juga harus ditanganin bu, saya bingung ini gimana, saya nggak tahu apa-apa. Udah sabar aja. Oke, udah. Dari situ sampai dilakukan tindakan operasi jam sekitar setengah 6 lah kalau nggak salah, pokoknya saya nggak ingat. Saya nggak ingat karena lagi operasi itu jam setengah 6. Pokoknya nggak ingat jamnya karena saya kacau juga. Jadi dari jam 12 itu naik meja operasi itu. berapa jam itu? Dan itu pun nggak ada periksa lagi. Harusnya mah kan gitu bang ya, kata istri ada pemeriksaan karena kan udah masuk gawat janin, takutnya janinnya meninggal di dalam perut, dalam kandungan, harusnya dicek. Itu nggak ada sama sekali ngecek, dan saya juga diomelin, nggak sabar, ya gitulah istilahnya mah. Saya mah namanya ya orang nggak mampu, cuman pakai BPJS. Akhirnya nerima, yang penting mah istri dapat penanganan gitu. Nah disuruh puasa kan gitu, tapi nggak dikasih tahu jam berapanya itu mau dioperasi. Itu istri